Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ros Alpina dengan tugas matematika terapan. Jika exam belum ada di aplikasi laptop atau komputer kita, terlebih dahulu kita download dan install. Setelah selesai menginstal dan mendownload, lalu kita buka exam control panelnya. Setelah itu klik Apache. Setelah buka PHP My Admin, kita klik baru untuk membuat database terbaru. Yang kedua, kita buat juga tabel sesuai dengan studi kasus kita. Lalu isi kolom nama sesuai dengan jenis kasus. Pilih juga panjang atau nilai. Lalu klik OK. Klik juga menu Insert atau tambahkan isi data sesuai studi kasus. Setelah terisi semua, klik OK. Lalu muncul di SQL, klik browser. Nah, di sini akan muncul tabel yang sudah diisi. Yang terakhir di sini saya akan coba membuat data masyarakat yang beralamat di Soklat. Klik SQL, ketik / bintang from masyarakat adalah database-nya, where alamat sama dengan kutip 2 Soklat kutip. Lalu klik OK. Nah, di sini saya akan membuat database rename. Lalu klik buat. Setelah itu membuat tabel dengan judul sesuai dengan kasus kita, lalu klik OK. Setelah itu isi nama kolom sesuai dengan studi kasus kita juga, lalu pilih jenis. Jenis di sini sesuaikan dengan kasus kita, lalu pilih ukuran fontnya ya di sini. Setelah itu klik OK. Lalu klik menu Insert atau tambahkan. Isi data-data yang akan dibuat dan nanti akan muncul pada tabel. Setelah itu klik OK. Lalu di sini kita akan muncul di SQL terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih browser atau jelajah untuk melihat tabel yang sudah diisi. Nah, di sini saya akan membuat data dengan rename to data. Nah, di sini akan mengetik dengan apa yang akan muncul di browsernya. Di sini saya akan membuat database dengan percobaan. Lalu membuat tabelnya dengan memasukkan di bulan Mei. Setelah itu mengisi nama dulu terlebih dahulu pada kolom, memilih jenis sesuai dengan
perintahnya, lalu menyesuaikan ukurannya, lalu klik OK. Setelah mengklik OK, kita akan menambahkan di insert atau tambahkan, lalu mengisi data-data sesuai dengan apa yang kita akan tampilkan pada tabelnya. Setelah itu, kita akan dipertunjukkan untuk ke SQL terlebih dahulu untuk melihat codingannya. Setelah itu buka jelajah. Setelah buka jelajah, nah di sini akan muncul data-data pemasukan di bulan Mei. Lalu membuat tabel juga pemasukan di bulan Juni. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kecuali data-datanya berbeda dengan pemasukan di bulan Mei. Di sini juga saya akan melakukan di MySQL untuk menampilkan pemasukan di bulan Mei dan bulan Juni dengan cara select bintang from pemasukan Mei, itu tabelnya, lalu ketik union select from pemasukan Juni, itu tabel data-data di bulan Juni, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul data-data bulan Mei dan bulan Juni. Nah, di sini saya akan membuat studi kasus pada intersection. Jika ada yang belum tahu intersection itu apa, intersection adalah himpunan, perpotongan dua himpunan tertentu. Himpunan yang memuat semua elemen yang sama pada kedua himpunan tersebut. Simbol berpotongan himpunan adalah seperti N gitu, teman-teman. 116. Terlebih dahulu kita membuat database dengan nama intersection. Setelah itu membuat tabel dengan nama tabel D ya teman-teman. Setelah itu mengisi nama sesuai dengan studi kasus kita. Pilih jenis fontnya sesuai juga ya teman-teman. Kalau misalnya tidak sama, itu tidak akan bisa terisi data-datanya. Lalu klik ketik ukuran fontnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, isi data-data pada insert atau tambahkan. Itu disesuaikan aja studi kasusnya. Studi kasus yang selanjutnya adalah data desa. Terlebih dahulu kita membuat database dengan nama data desa. Lalu membuat tabel RT 11. Lalu mengisi nama kolomnya sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Lalu pilih jenis fontnya, lalu menyesuaikan ukurannya. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita klik di menu insert atau tambahkan untuk mengisi data-datanya. Nah, setelah mengisi data-datanya, kita akan lanjut ke SQL-nya. Di SQL ini kita terdapat codingan untuk memunculkan tabel yang sudah diisinya. Lalu klik browser. Nah, di sini akan tampil tabel pada tabel RT tadi ya. Setelah itu membuat tabel yang kedua dengan RT 21. Nah, lalu kita mengisi nama, sesuaikan, lalu jenisnya juga sama,
panjangnya disesuaikan dengan kasus kita. Lalu klik OK. Setelah klik OK, klik juga menu insert atau tambahkan, lalu mengisi data-data sesuai dengan kita juga ya. Setelah itu ke SQL. Nah, di SQL ini sama munculnya codingan. Setelah itu buka browser. Dan di browser di sini akan muncul data-data yang sudah terisi pada kolomnya. Nah, di sini juga saya akan membuat SQL-nya. Slash sama dengan RT11 titik ID warga, RT21 titik alamat, RT11 titik nama warga from RT11 inner join RT21 on RT11 titik ID warga sama dengan RT21 titik ID warga, lalu klik OK. Dan di sini akan muncul data-data ID warga, alamat, dan nama. Di sini juga saya membuat tabel lagi. Membuat tabel dengan nama tabel A. Lalu mengisi nama sesuai dengan perintah atau sesuaikan dengan yang kita maukan. Lalu memilih jenis fontnya, lalu memilih ukuran fontnya. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita klik menu insert atau tambahkan untuk mengisi data-data yang akan ditampilkan. Setelah mengisi, kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita akan muncul di SQL. SQL ini akan muncul codingan-codingan seperti ini. Lalu klik menu browser atau jelajah. Nah, di sini akan terdapat hasil data yang sudah diisi. Setelah itu kita buat lagi tabel yang kedua dengan nama tabel B. Caranya sama seperti tadi ya, mengisi nama, lalu jenis fontnya, ukurannya, lalu isi data-datanya di insert. Lalu klik OK, akan muncul juga di SQL-nya. Nah, setelah muncul semuanya berhasil, saya akan mencoba dengan join. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai join ya. Join adalah salah satu konsep kunci dalam aljabar relasional yang memungkinkan kita untuk mengkombinasikan data dari beberapa tabel ke dalam satu hasil yang komprehensif. Nah, saya juga akan membuat di SQL yang pertama dengan leave outer join. Leave outer join ini adalah jenis operasi join dalam bahasa SQL yang menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sesuai dengan mempertahankan semua baris dari tabel kiri dan hanya mengambil baris yang cocok dari tabel kanan. Lalu di SQL-nya kita ketik slash bintang from tabel A, leave outer join tabel B, on tabel titik nama penjualnya sama dengan tabel B titik nama penjual. Nah, di sini juga saya akan mencoba dengan menambahkan onion slash. Menambahkan onion slash bintang from tabel A, outer join tabel B, on tabel titik tabel jual sama dengan tabel B titik nama penjual. Ini akan muncul data-data yang sesuai dengan MySQL tadi.
Lalu saya juga membuat percobaan dengan inner join. Inner join adalah fungsi join di SQL yang menggabungkan data dari dua tabel atau lebih, namun hanya menampilkan nilai yang sama saja. Dengan SQL-nya slash bintang from tabel A inner join, tabel B on tabel A titik nama penjual sama dengan tabel B titik nama penjual. Saya juga akan melakukan percobaan lagi dengan leaf join. Leaf join adalah menggabungkan seluruh baris pada tabel kiri dan sebagian baris pada tabel kanan yang elemennya kuncinya cocok dengan tabel kiri. L-nya seperti ini ya teman-teman, cuma menambahkan leaf join-nya. Saya juga akan melakukan read outer join, adalah mengambil semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Nah, SQL-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul data-data tabel B dan tabel A. Saya juga akan melakukan percobaan dengan read join. Hanya akan menampilkan data-data yang tidak berrelasi. Nah, SQL-nya juga sama, cuma menambahkan read join-nya di tengah-tengah. Nah, akan muncul data-data dari tabel A dan tabel B semuanya. Nah, selanjutnya saya akan membuat database join dengan membuatnya dengan SQL langsung ya teman-teman, dengan codingan. Langkah pertama itu kita membuat tabel database-nya dengan nama SMA. Lalu membuat tabelnya dengan mengetik di SQL create tabel, nama tabelnya apa, terus namanya apa aja, terus jenis fontnya, ukurannya itu hampir sama ya, disesuaikan saja. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul tabelnya. Lalu mengisi tabelnya yang pertama dengan
mengetik insert into, nama tabelnya kayak tadi, nama tabelnya tadi jurusan IPS ya. Lalu mengisi data-datanya. Nah, setelah mengisi data-datanya akan berhasil seperti ini data-datanya. Lalu yang kedua, saya membuat tabel lagi dengan kayak tadi ya, create tabel jurusan IPA sekarang. Lalu isi nama, jenis fontnya apa, ukurannya berapa. Setelah itu mengisi datanya. Mengisi datanya dengan insert into jurusan IPA, terus isi datanya sesuai dengan yang tadi ya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini saya akan menggabungkan tabel jurusan IPA dan tabel jurusan IPS dengan SQL-nya, lalu diketik. Setelah itu akan muncul data-data dari tabel IPA dan tabel IPS.
Di sini saya akan melakukan percobaan dengan bagian division. Yang pertama, kita membuat database-nya menggunakan SQL ya sekarang. Create database division titik koma. Oke. Lalu membuat tabel. Tabel pertama saya menggunakan dengan nama rekening. Di SQL-nya create nama rekening false. Nah, di sini kita bisa mengisi data-data yang akan kita gunakan. Lalu akan muncul di browsernya. Oke, dipercepat aja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tambahannya yaitu koperasi dan undian. Nah, di sini tuh menggunakan SQL juga ya. Codingannya sesuai dengan apa yang akan kita buat pada tabelnya. Setelah itu sama juga mengisi data-datanya di setiap tabelnya, tabel koperasi, rekening, dan undian. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan dari tabel koperasi, rekening, dan undian. Kita buka aja SQL-nya. Setelah buka SQL, kita ketik select sum kurung buka koperasi itu tabelnya ya, tabel. Lalu from-nya from rekening. Lalu di sini juga saya akan melakukan percobaan untuk menghitung pada tabel. Lalu di SQL-nya mengetik select sum kurung buka saldo kurung tutup from rekening. Nah, setelah itu akan muncul saldonya 1000 ya. Yang kedua akan melakukan percobaan dengan select min kurung buka saldo kurung tutup from rekening. Nah, di sini juga akan muncul saldonya 100. Setelah itu melakukan percobaan lagi dengan select avg kurung buka jumlah kurung tutup from undian. Nah, di sini akan muncul jumlah dari tabel undian. Selanjutnya akan menghitung maksimumnya. Select max kurung buka jumlah kurung tutup from undian. Selanjutnya akan melakukan percobaan lagi dengan select quantity from undian. Di sini from-nya itu koperasi. Nah, di sini akan muncul jumlahnya itu 5.
membuat division yang kedua, yaitu dengan tabel pemasukan dan tabel pengeluaran. Di sini saya sudah mempunyai data-data tabelnya dan sudah diisi. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan. Nah, percobaan di sini semuanya sama ya, kayak yang sebelumnya menggunakan SQL. Ketik select nomor pelanggannya, nama pelanggan, jumlah from tabel pemasukan, where jumlah yang kurang dari 2.400. Nah, di sini dengan hasil nomor pelanggan K241, nama pelanggan Siska, jumlahnya 2.000. Selanjutnya melakukan percobaan. Nah, di sini ada data pengeluaran. Nah, di sini melakukan percobaan dengan SQL juga. Select nomor pelanggan from tabel pemasukan, where jumlah lebih dari 4.500, yaitu nomor pelanggannya K211. Melakukan percobaan lagi di SQL dengan select nama pelanggan from tabel pemasukan, union select nama pelanggan from tabel pengeluaran. Nah, di sini akan ada hasilnya, nama pelanggannya Dika, Alika, Sika, Adit, dan Vina. Percobaan yang terakhir yaitu select nomor pelanggan, nama pelanggan, jumlah from tabel pemasukan, where jumlah lebih dari 7.000, union select nomor pelanggan, nama pelanggan, jumlah from tabel pengeluaran, where jumlah lebih dari 7.000. Nah, di sini terdapat hasilnya, yaitu nomor pelanggannya K211, nama pelanggan Ali, jumlahnya 8.000.
Sekian tutorial mengerjakan matematika terapan dari mulai aljabar relasi sampai ke division. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang dalam menjelaskan materinya kurang jelas, teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.